Ini kehamilan pada 16 minggu dari seorang ibu yang anaknya terdiagnosa kelainan trisomi 13 atau sindrom Patau, yang menjadi karakteristiknya ini kelainan bawaan yang sangat-sangat fatal ya, dan tidak kompatibel untuk suatu kehidupan. Kita lihat aja ini di bagian kepala, perhatikan bentuk kepalanya bundar ya, bulat. Kalau kepala kita itu harusnya oval atau lonjong seperti bola rugby begitu ya, atau seperti telur lah. Tidak boleh bundar bulat. Ini bentuknya bundar bulat. Dan perhatikan bagian kepala itu isinya cenderung hitam ya, isinya air. Jadi kalau ibu-ibu kita melihat pada trimester pertama itu kan lihat kayak ada kupu-kupu di dalam ya. Ya enggak boleh, struktur kupu-kupunya enggak boleh tidak terlihat. Enggak boleh kupu-kupunya hilang atau terbang ya. Otaknya jadi isinya air, itulah hidrosefalus. Perhatikan ini profil wajah tampak jelas ya, ada namanya facial dysmorphism atau bentuk wajah yang tidak normal. Hidungnya ada tapi tulang hidungnya tidak muncul ya, kayak tulang hidungnya penyet-penyet begitu ya, rata atau flat nose, nasal bone-nya flat, sama sekali tidak terbentuk. Terus perhatikan struktur telinganya melorot jauh ya di sudut bagian dagu samping ya. Jadi telinganya sampai low ear set ya, merosot ke bawah. Disertai dengan hidrosefalus tadi yang kita lihat, bagian otak isinya air. Struktur otaknya tidak ada, rusak. Ya ini minggunya sekitar minggu ke-16 hamil 4 bulan. Dan dia sudah melakukan cek genetika. Hanya si ibu ini datang ke saya untuk memberikan kepastian, dok anakku terdiagnosa NIPT-nya trisomi 13, betul enggak? Dan trisomi 13 itu trisomi yang paling fatal ya, ditunjukkan oleh kelainan anatomi berat. Dan ini kita buktikan dari pemeriksaan USG ini. Ya, dedeknya kelainan bawaan fatal dan cukup berat ya. Dan ini kondisi yang tidak kompatibel ya untuk suatu kehidupan. Dan biasanya jika bertahan pun ya mungkin setelah lahir tidak lama ya. Kelainannya pada otak, wajah, jantung, tangan, struktur, semuanya itulah trisomi 13 atau Patau syndrome. Kita coba lihat, amati semua keseluruhan ya. Ini awal sekali kita bisa melihat kelainan-kelainan itu. Ya karena memang trisomi ini yang kelompok yang paling fatal, trisomi 13. Perhatikan itu struktur telinganya ya, namanya posisi telinga yang melorot ke bawah. Taunya melorot dari mana, dok? Bayangkan kalau kita pakai kacamata kan, daun telinga itu kan jadi tempat nyantolnya kacamata. Jadi kita bisa tarik garis kacamata ke belakang itu ya. Nah, kalau posisinya tidak sejajar dengan posisi garis kacamata ya dia melorot. Ya tadi tulang hidungnya kecil, penyet. Nah kita kembali ke otak. Perhatikan kan kalau ibu-ibu lihat ada kupu-kupu di dalam, sekarang mana kupu-kupunya hilang. Kupu-kupunya itu apa sih, dok? Itulah cerebral cortex atau otak besar. Nah terus sekarang kemana? Isinya sudah tidak ada, rusak, diganti air. Dok ini penyebabnya kenapa? Virus? Bukan, ini kelainan genetik. Kita punya 22 kromosom di tubuh kita. Ini kelainannya pada nomor 13 ya. Jadi trisomi 13 itu kelebihan satu kromosom pada area nomor 13 kromosom manusia.
ditemukan oleh peneliti pertamanya ya namanya Patou. Patou itu orang Perancis kalau tidak salah. Ya, jadi otaknya rusak, nggak ada isinya, tinggal air. Yuk kita sekarang maju ke lihat jantung, karena biasanya ada kelainan jantung bawaan berat juga pada janin, pada kasus trisomi 13, tapi ada juga yang normal ya. Nah ini kita lihat, kita perbesar struktur jantungnya saja. Apakah kita melihat ada kelainan pada jantung? Ya ini ada jantungnya, ada yang bocor ini. Daerah sekat ventrikelnya tidak terbentuk, ventricle septal defect, dan terlihat ya aliran darah dari kanan ke kirinya tuh nyambung, bocor gitu. Ya ini kelainan bawaan jantung juga ada. Terus lambungnya, itu lambung terlihat. Nah itu kelaminnya bayi sudah terlihat ya, laki-laki. Ibunya sudah periksa NIPT ya, sudah cek genetika. Dok, apakah genetika itu 100% hasilnya betul? Tidak. Maka kita harus lakukan dengan pemeriksaan ini. Banyak juga kasus sudah periksa NIPT, dikatakan trisomi 13, ternyata bayinya normal. Ingat, ada juga kasus namanya mosaicism dari plasenta. Jadi yang kelainan genetiknya itu dari plasenta, bukan bayi. Kalau kasus ini lain, ini NIPT trisomi 13, bayinya sesuai cacat trisomi 13. Karena itu penting, jadi kalau ibu-ibu sudah periksa NIPT, pastikan ya untuk memeriksa, untuk konsul pada veto maternal jika ada di kota Anda. Jadi bukan 100% anaknya NIPT cacat terus bayinya cacat, pastikan dulu. Terus kondisi NIPT hasilnya normal, bayinya normal, belum tentu. Infeksi virus bisa merubah kecacatan pada bayi ya, seperti virus TORS itu kan bisa menyebabkan kelainan pada otak, mata, jantung. Padahal NIPT genetikanya normal ya. Jadi hati-hati, jangan menyandarkan hasil 100% pada NIPT, tapi tetap dengan melakukan pemeriksaan screening secara teliti. Kembali pada kompetensi, ya ingat itu kompetensi. Jadi kalau kita bukan konsultan veto maternal, ya memang kita bukan wilayahnya untuk memeriksa pemeriksaan veto maternal screening ya. Tapi kalau ibu-ibu mengerti pemeriksaan veto maternal, ibu tanya Pak dokternya, dok boleh nggak dirujuk untuk pemeriksaan veto, atau Anda bisa melakukan pemeriksaan secara mandiri ya. Di kota-kota besar sekarang sudah ada, dan khususnya untuk rumah sakit jejaring pendidikan ya. Karena konsultan veto maternal itu biasanya ditempatkan untuk pendidikan dan senter rumah sakit yang berdekatan dengan universitas ya. Ini kita lihat struktur otak tadi yang kita sudah lihat, bagian otaknya rusak, tidak terbentuk, namanya holoprosencephaly dan hidrocephalus. Ya bayinya kita udah lihat tuh, kelaminnya laki-laki ya. Struktur-struktur yang lain tadi, jantung yang kita lihat ada kelainan ya. Dok, berapa persen sih kalau sekarang kita trisomi 13 bisa berulang lagi kah? Ada resiko perulangannya tuh sekitar 1%. Kelihatannya kecil ya 1%, tapi kan seorang ibu hamil mau hamil berapa kali? Paling banyak 10 kali. 10 kali 1% dari 10 kali ya, itu cukup besar. Ini perhatikan struktur otaknya ya, jadi kupu-kupunya udah nggak ada, otaknya hancur, isinya air. Itu kanan kiri sampai terhubung begitu. Kanan kiri namanya hemisfer, ruangan otak. Ya jadi isinya tinggal air, nggak ada lagi struktur otak yang sehat. Otaknya membesar, hidrocephalus atau hidrocephaly, dan umumnya kasus trisomi 13 ini otaknya namanya holoprosencephaly.
Ya, ini bagian otaknya. Lihat bentuk kepala sekali lagi bundar. Jadi kalau ibu-ibu meriksa ya bentuk kepala bayi atau bentuk kepala kita tuh bukan bulat bundar tapi oval, lonjong seperti telur. Ya. Ini kita ukur biometrinya sekitar 16 minggu. Selama dalam kandungan ya bayi ini akan tetap bertahan ya, tapi dia pertumbuhannya terganggu. Biasanya growth restriction kecil, dan umumnya begitu lahir dia tidak akan bertahan ya, dengan segala kekurangannya, dengan segala kecacatan bawaannya. Mulai dari jantung tidak bisa berfungsi sempurna, otak fungsi utamanya tidak bisa berjalan karena struktur otak sudah rusak ya. Dok, adakah yang kemudian trisomi 13 bertahan? Ada ya, paling pol 1 tahun mungkin ya. Itu yang jantungnya tidak rusak, tapi fungsi-fungsi motorik yang lain. Terus kita bagaimana memperbaiki wajah, kan tidak bisa ya. Bisa dilacak di Google atau apa untuk melihat kondisi-kondisi trisomi 13 yang telah lahir ya. Terus sudut mata itu yang kita lihat, jarak antara bola mata itu berdekatan, namanya hipotelorism. Bahkan ada yang bola matanya menyatu di tengah jadi cyclops. Bisa dicari pada edukasi ya di video yang lain ya. Dan kadang disertai dengan bibir sumbing, celah bibir. Ya, lihat ini bentuk kepalanya bulat, bundar, dan bagian otaknya sudah rusak, tidak terbentuk. Jadi setelah orang tuanya tahu hasil NIPT-nya begini, dia ke saya sudah jelaskan semuanya dengan lengkap. Kita sampaikan ya sesuai apa adanya ya. Kemudian mereka yang nanti akan memutuskan ya, dengan segala konsekuensinya. Janin ini tidak kompatibel untuk suatu kehidupan ya. Ini minggunya sudah 16 atau bulan keempat dari kehamilan dengan kondisi trisomi 13 atau sindrom Patau.